Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Horor Misteri bareng aku Adin Andrianto. Oke, jadi pada video kali ini akan menceritakan lagi sebuah pengalaman horor dari supir bus malam ya. Kali ini pengalaman horor bus lagi, tapi dia ini adalah seorang supir yang menceritakan pengalaman horornya. Dia melihat sesosok penampakan, yaitu kepala gelinding. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung aja ini dia ceritanya. Kejadian mistis ini dialami oleh salah satu supir bus yang bernama Yosep Suryaningrat. Ia berangkat dari Bogor sekitar jam 7 malam menuju pada Herang, Cipatuja arah Pantai Pangandaran. Aduh, agak nggak tahu lah nama daerahnya ya, karena bukan arah sana. Tapi pokoknya dia berangkat jam 7 malam lewat daerah itu tadi, dan dia ini melewati daerah Cidaun, Cianjur Selatan. Jadi ini mungkin daerah mana ya? Jawa Barat apa Jakarta nih, nggak tahu lah. Pokoknya kalau kalian tahu langsung komen di bawah aja, di bawah sini. Yosep ini beroperasi sendiri karena teman kerjanya yang biasa sama dia itu tiba-tiba kurang enak badan. Akhirnya ia pun menyetir selama 5 jam ketika sampai ke daerah Sukanegara dan dia pun memutuskan untuk berhenti. Kebetulan di daerah situ ada warung nasi dan dia memesan segelas kopi sebelum dia ini melanjutkan perjalanannya. Dia bercerita waktu itu sekitar pukul 02.30 dini hari, tiba-tiba perutnya itu lapar ya, tapi dia nggak tahu dia udah sampai daerah mana, tapi dia ini terasa aja perutnya itu tiba-tiba lapar. Karena dia nggak tahu daerahnya, yang jelas dia itu sudah melewati daerah Cidaun itu tadi. Namun saat perjalanan tidak ada mobil lain ataupun kendaraan lain, hanya ada kendaraan Yosep ini tadi ya. Jadi selama perjalanan sekitar jam 2:30 pagi itu tidak ada kendaraan lain dan hanya kendaraan dia saja yang melewati pada malam itu. Namun saat ia mengendarai bus tersebut, dia pun tiba-tiba melihat seperti di depan ini ada sebuah warung kopi dan dia ini langsung menambah laju busnya itu karena dia ini berniat ingin mampir ke warung kopi tersebut. Warung tersebut ini kata dia dari jauh terlihat remang-remang dan hanya ada beberapa lentera atau beberapa lampu di depannya. Dan setelah Yosep ini mampir, dia melihat hidangan yang ada di warung itu hanya tinggal tersisa gorengan yang sudah dingin. Jadi pada malam itu udah nggak tersisa apa-apa ya, cuman tersisa gorengan yang dia lihat, dan gorengannya itu udah dingin, mungkin karena digoreng jauh sebelum Yosep sampai ke warung tersebut. Dan Yosep pun akhirnya memanggil pemilik warung tersebut menggunakan bahasa Sunda ya, mungkin teh ya apa gitu kan, dia ini pesen apalah kan nggak tahu ya, mungkin kayak gitulah yang kata Joseph ceritakan ini. Pemilik warung yang merupakan perempuan akhirnya pun menyauti panggilan Yosep dan menuju ke arah Yosep. Dan Yosep pun akhirnya duduk untuk memesan kopi susu dan dia ini bertanya kepada pemilik warung tersebut, kenapa kok warungnya ini sangat sepi? Perempuan itu pun menjawab karena suaminya itu sudah tidur di dalam kamar dan memang dia ini sering buka pada waktu jam tersebut karena menunggu mana tahu ada supir bus ataupun supir truk yang mampir untuk singgah ngopi seperti Yosep ini. Jadi memang dia ini sering buka tengah malam dan biasanya ini memang ada supir-supir yang berhenti untuk sekedar ngopi kayak gitu, kata perempuan ini, pemilik warung yang ditanya Yosep tadi. Dan akhirnya kopi pun disuguhkan kepada Yosep dan dia merasa semakin lama dia duduk di warung itu semakin terasa tidak nyaman. Hawa di tempat tersebut terasa begitu dingin dan tiba-tiba dia ini mencium ada bau amis. Dalam hati pun Yosep hanya berkata, astagfirullahaladzim, ada apa ini sebenarnya? Dia tuh cuma bisa batin ya, kok kayak gini gitu kan. Sambil menyalakan sebatang rokok, Yosep pun memperhatikan kopi yang sudah tidak terlalu panas ini. Dan dia ini tiba-tiba cemas kepada warung dan pemilik warung ini tersebut. Memang tiba-tiba itu perasaannya kayak nggak enak gitu aja, kata Yosep. Saat dia kembali menyeruput kopinya atau meminum kopinya ini, tiba-tiba kopinya itu terasa hambar dan badannya ini langsung terasa berat. Gimana ya? Ya kayak kopinya itu tiba-tiba nggak ada rasanya gitu dan tiba-tiba badannya itu kayak kerasa berat gitu, kata Yosep. Dan ia pun langsung menuju ke mobil ingin mengganti bajunya karena bajunya itu tiba-tiba basah karena keringetan ya. Tapi karena keringat dingin. Tapi saat dia mau menuju mobilnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan satu hal. Tiba-tiba mata Yosep ini melihat kepala anak kecil menggelinding ke tengah jalan. Dan dia melihat sosok perempuan yang isi perutnya itu keluar, mukanya hancur sebelah dan kayak kulit kepalanya ini mengelupas sebelah. Jadi kayak gimana ya?
perutnya keluar, mukanya hancur, kayak gitu. Maafin ya, rambutnya ini, kulit kepalanya ini kayak ngelentek gitu sama rambutnya. Anjir, merinding weh. Kalian merinding gak sih weh? Dan yang bikin epicnya, tangan perempuan itu melambai ke arah Yosef, kayak manggil-manggil gini. Seakan kayak meminta tolong, kata Yosef. Aku males sekali loh kayak gini nih. Kayak gimana ya, syuting malam-malam gini sendirian ya kan, ceritanya serem. Itu takut aku, sumpah takut aku sebenarnya. Gak suka aku sebenarnya horor-horor ini. Cuma gimana ya? Demi kalian lah ya kan, demi konten ini. Gak tau lah. Oke, kita lanjut. Dan akhirnya Yosef pun memejamkan matanya, tapi terasa sangat berat sekali, kata si Yosef. Dan dia pun langsung melihat ke pemilik warung itu, dan pemilik warung itu langsung seperti gimana ya, menangis meratapi sesuatu gitu, kata si Yosef. Dan wajah pemilik warung itu tiba-tiba pucat dan matanya itu menatap Yosef dengan penuh benci, kayak dendam gitu ya kan. Dan Yosef pun tidak memperdulikan hal itu, dia keluar dari mobil dan dia turun ingin membayar kopi tersebut. Dia nggak peduli nih udah apa yang terjadi di sekelilingnya, dia ini nggak peduli. Pokoknya dia intinya mau membayar kopi tersebut yang udah dia minum tadi. Yosef merasa ada sesuatu yang nggak beres nih, dan dia ini langsung bergegas menuju mobilnya lagi. Namun entah kenapa tiba-tiba kaki dan badan Yosef ini terasa berat saat ingin menuju ke mobilnya ini tadi. Dan dia berpikir dia ini udah pasrah ya kalau emang ajal menjemputnya pada malam itu. Karena memang udah panik kali dia ini mau naik mobil, badannya berat, kakinya berat, jadi udah pasrah aja ini kalau emang ajal menjemputnya pada malam itu, kata Yosef. Dan tiba-tiba dia tuh dikagetkan dengan klakson truk yang tiba-tiba berhenti di belakang mobil Yosef tersebut. 3 armada tersebut berjejer di belakang mobilnya si Yosef, dan supir ini langsung turun menghampiri Yosef. Dia ini menanyakan, ngapa kamu kok bengong di pinggir jalan ini? Jadi para supir truk ini ngelihat si Yosef itu bengong di pinggir jalan. Dan Yosef pun langsung menceritakan seluruh kejadian yang dia alami baru saja. Ternyata kata supir truk itu tadi, daerah yang Yosef alami itu adalah memang tempat angker. Dan warung yang disinggahi Yosef itu sudah tidak ada. Dulu tuh ada memang, tapi ditabrak oleh truk, kata abang-abang supir truk ini tadi. Yang bikin epicnya, seluruh keluarga beserta pemilik warung itu meninggal dunia akibat terlindas truk tersebut. Jadi waktu kecelakaan itu, waktu ada insiden itu, mereka ini semua meninggal dunia karena kelindas truk itu tadi. Akhirnya salah satu dari 3 supir truk ini menemani Yosef sampai tujuannya. Jadi karena nggak tega ya nengok Yosef, dan abang-abang supir ini langsung menemani Yosef ini sampai tujuannya. Mantap bang, gitulah, saling membantu sesama supir ya kan. Jadi oke, mungkin itu aja cerita horor kita kali ini mengenai cerita horor supir bus. Jadi cukup epic ya kan, tiba-tiba dia ada warung, mampir situ, mau bayar ya kan, ada pula apa nih, kepala ngelundung, ngeri juga memang. Jadi mungkin itu aja cerita horor kita kali ini, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Dan perlu diketahui juga di sini saya akan mendisklaimer bahwa semua cerita yang diceritakan di sini murni diambil dari artikel yang ada di Google. Jadi kalau kalian bertanya ini nyata apa enggak, ya tanya aja sama Google ya kan. Oke, kita akan ketemu di video selanjutnya.